saya dokumentasikan ini karena ada juga orang yang di luar sana yang membutuhkan kegiatan kita ini. Baik, saudara, jadi gambaran secara umum itu apa istilahnya itu ada mencari dana, kemudian menyalurkan dana. Jadi bank itu adalah bagaimana memperoleh dana, kemudian bagaimana menyalurkan. Menyalurkan ini tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Maka biasanya bank itu mencari nasabah yang punya dana yang berkelebihan, yang dimana itu orang-orang yang berkelebihan itu maksudnya itu orang-orang yang menyimpang dananya, tidak terpakai semua, tidak tidak dibelanjakan semua, tidak dimasukkan ke usahanya semua, sehingga ada dana yang bisa diinvestasikan ke bank. Nah, itulah nasabah seperti itu yang dicari. Nah, nasabah di sini ada istilahnya nasabah wadiah atau simpanan wadiah atau istilahnya simpanan titipan. Kemudian ada simpanan mudarabah. Nah, mudarabah ini tabungan ada tabungan umroh, tabungan haji, tabungan beasiswa dan sebagainya. Ini kemudian bank juga mempunyai istilahnya modal kerja, artinya punya simpanan. Jadi biasanya orang yang di dalamnya berkumpul untuk mendirikan bank itu biasanya para dewan syariah yang punya modal dengan tujuan yang sama untuk mendirikan misalnya bank syariah. Jadi ada modal. Kemudian jadi sudah ada nasabah, kemudian dana disimpan di bank, baik itu DNI, BRI atau bank syariah atau bank konvensional. Kemudian kita ambil salah satu nasabah. Jadi nasabahnya, sudah ada bank, sudah terkumpul dana misalnya seperti itu. Kemudian bank mencari nasabah untuk diberikan pembiayaan atau kredit. Paham ya? Jadi untuk sistem syariah, pembiayaan yang dikeluarkan ada namanya pembiayaan mudarabah. Pembiayaan mudarabah ini, jadi saya singkat saja dulu, sebentar kita jelaskan nanti waktu yang lain, yaitu pembiayaan yang 100%. Pembiayaan 100% ini modalnya itu dari bank 100%. Ini 100%. Maksudnya 100% ini misalnya ada nasabah yang berkeinginan untuk melakukan kegiatan usaha, misalnya peternakan sapi, nasabah hanya menyiapkan misalnya keterampilan memelihara sapi, kemudian kandang, cara misalnya memberikan makanan, cara memvaksin dan sebagainya. Itu keterampilannya. Jadi nasabah hanya menyiapkan tenaga dan keterampilan, paham ya? Jadi sistem pembiayaan mudarabah ini adalah semua pembiayaan jatuh biayanya itu akan disalurkan itu 100%. Nah, misalnya sapi yang misalnya 10 ekor. Jadi saya mungkin gambarkan sedikit ya. Jadi saya gambarkan misalnya 10 ekor misalnya bibit sapi, harganya 5 juta per ekor. Ya, kalau saya tidak gambar kali misalnya 10 ekor. Jadi berarti 50 juta. Nah, ini semuanya biayanya dikeluarkan oleh bank dengan sistem pembiayaan mudarabah. Nah, yang harus disiapkan oleh nasabah adalah keterampilan
misalnya beternak, keterampilan misalnya memelihara sapi, kemudian cara vaksin, kasih makan setiap hari, kemudian dia itu nanti membersihkan kandang, kemudian kasih air minum dan sebagainya. Itu nanti kita akan kalau jelaskan ini hari juga, ini tidak akan tuntas kita jelaskan. Jadi nanti kita dikasih begini aja. Semua modalnya itu termasuk biaya operasionalnya. Jadi saya biaya OP operasionalnya misalnya 10 juta. Yang mana yang dimaksud dengan biaya operasionalnya itu adalah biaya sehari-harinya. Ambil rumput, misalnya gaji karyawan dan sebagainya. OP-nya ini dari operasionalnya ini misalnya 3 bulan dipelihara. Mulai dari bulan pertama sampai bulan ketiga itu total biayanya adalah 10 juta sampai nanti sapinya bisa dijual kembali. Jadi kita akan bahas nanti yang berikutnya. Kemudian pembiayaan yang kedua, pembiayaan murabaha. Nah, ini kita tahu bahwa pembiayaan mudharabah ini biasanya kalau pengusaha itu sering misalnya melakukan pembelian misalnya barang dengan sistem pesan. Ya, ini kan anak muda yang sekarang cewek-cewek kan biasanya beli online. Ya, beli online itu. Beli online misalnya baju kamu cari baju misalnya baju lebaran misalnya seperti itu. Nah, kamu cari baju lebaran, keluarlah pesan baju lebaran, muncul tipenya, kualitasnya muncul. Kemudian masalah harga ditentukan, harganya misalnya 100.000. Oke, cocok, ditindis. Nah, itu ditindisnya di situ di melalui online itu namanya sudah melakukan kontrak. Sudah melakukan kontrak berarti jadi sah. Kemudian nanti pembayarannya melalui bahan dan pengiriman. Ya, pengiriman, jadi pengiriman dulu uang, baru nanti dikirimi barangnya itu. Jadi dikirimi barangnya, kembali kirim barangnya. Ada juga model sistem murabaha di sini. Kalau biasanya pengusaha misalnya mebel, ya pesan mebel misalnya modelnya seperti apa, kemudian tipenya seperti apa, kemudian harganya berapa, kemudian dia panjar. Nah, panjar dulu, baru barangnya dibikin di belakangan. Ini model-model pembiayaan murabah. Artinya ada kontrak ya. Jadi ada kontrak. Nanti wawasan penjelasannya kalau kalian bolehlah nanti membuka internet atau buku-buku ya, bisa didapat tuh. Kemudian selanjutnya pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah ini adalah pembiayaan yang 50%. Jadi saya sudah katakan tadi, kalau kita jelaskan secara tuntas ini tidak akan selesai. Saya menginginkan nanti bisa selesai dulu kita jelaskan, baru kita masuk ke hitung-hitung kembali ya. Pembiayaan masyarakat ini pembiayaan yang 50%. Misalkan ya, kalian itu misalnya punya proyek, misalnya proyek jembatan atau proyek properti rumah. Biayanya diperkirakan 100 juta, tapi Anda hanya punya modal 50 juta. Harus selesai dengan jangka 3 bulan, tapi modal harus disiapkan, artinya bahan-bahan harus disiapkan. Seperti misalnya besi, semen, dan sebagainya. Itu boleh dimintakan atau
dimintakan pembiayaan ke bank melalui ikatan pembiayaan kontrak kerja, istilahnya musyarakah. Ya, musyarakah ini kita punya modal, pengusaha punya modal 50%, bank punya modal 50% atau menitipkan 50%. Lanjut, bagaimana sistem bagi hasilnya? Kalau kita bahas menjadi hari, mungkin agak lambat kita. Nanti bagi hasilnya juga nanti kita akan jelaskan. Kemudian pembiayaan Bitaman Ajil. Bitaman Ajil ini biasanya pembiayaan yang namanya cicilan. Misalnya kalau ada nasabah yang mengambil dana dengan sistem syariah, model yang dipakai atau ingin melakukan pengangsuran, apakah itu setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan melakukan pengangsuran, maka yang dipakai adalah ikatan perjanjiannya adalah Bitaman Ajil. Misalnya orang ambil pembiayaan 1 juta, dia akan meminjam, dia akan melakukan pengangsuran atau penyicilan per 1 bulannya, misalnya dikembalikan pokoknya 100.000, ditambah misalnya profit atau keuntungan 10.000, maka setiap bulan dia harus melakukan pengangsuran 110.000 atau 120.000 selama 10 bulan. Ya, kalau mau digambarkan, jadi digambarkan misalnya sini nomor 1, nomor 2, nomor 3, ini di sini ini bulan di sini pokok, di sini profit, di sini total angsuran. Misalnya bulan Maret, sini bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, ya. Ya, jadi mungkin kalau nanti di bank administrasinya, jadi administrasinya nanti yang bank buat gitu ya, tapi model kerjanya adalah yang kita pakai adalah sistem pembiayaan Bitaman Ajil. Kalau misalnya tadi model yang kita pakai misalnya pembiayaan 1 juta, misalnya 1 juta ini kalau dijelaskan dibagi 10 bulan, ya berarti pokoknya 100.000. Ya, pokok 100.000 ditambah profit. Ya. Profit misalnya 20.000. Maka total angsurannya 120. Itu diangsur selama misalnya 10 bulan. Karena pokoknya sudah didapat, karena 1 juta ini dibagi 10 bulan, misalnya seperti itu, berarti pokoknya 100.000, karena 10 kali 100 berarti 1 juta. Tambah profitnya misalnya 20.000, ini sudah sudah dimusyawarahkan, sudah ikatan perjanjian bahwa mereka akan memberikan keuntungan 20.000 per bulan, ditambah pokok 100.000, maka setiap bulan dia harus membayar 120.000 selama 10 bulan. Januari, Februari, Maret dan sebagainya dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan pembiayaan Bitaman Ajil, cara menyicil. Nah, nanti hitung-hitung